Ya Rabbana a'tarafna bi annana aqtarafna wa alanna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novika Risma dengan nomor NIM 106200057. Perkenalkan, nama saya Novia Tribudi Anjani, nomor NIM 106200058. Perkenalkan, nama saya Nurmala Mufida dengan nomor NIM 106200060. Perkenalkan, nama saya Olivia Nilena Santosa dengan NIM 106200061. Nama saya Fasya Simatin Manurung dengan NIM 106200062. Berikut ini adalah tampil video tausiah dari kelompok 3. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah mencurah limpahkan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya sehingga kita dapat berkumpul untuk belajar bersama dalam keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya salawat serta salam tetap tercurah limpahkan kepada baginda Nabi Agung Nabi Muhammad SAW yang syafaatnya kita nantikan di hari kiamat. Di sini saya akan sedikit membahas tentang iman. Apakah itu iman? Iman secara bahasa menurut Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin adalah pengakuan yang melahirkan sikap menerima dan tunduk. Sedangkan menurut mayoritas ulama, iman merupakan keyakinan dengan hati, tutur kata dengan lisan, dan diamalkan dengan perbuatan. Dalam iman terdapat pokok-pokok atau biasanya disebut dengan rukun iman. Ayo, di sini siapa yang tahu ada berapakah rukun iman itu? Ya, rukun iman itu ada 6. Yang pertama yaitu iman kepada Allah SWT. Yang kedua, iman kepada malaikat. Yang ketiga, iman kepada kitab-kitab Allah. Yang keempat, iman kepada nabi dan rasul. Yang kelima, iman kepada hari akhir. Dan yang terakhir, yang keenam, yaitu iman kepada qada dan qadar. Saya akan menjelaskan mengenai cabang-cabang iman dan contoh praktik dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, cabang iman menurut keyakinan dan hati. Bertawakal. Bertawakal itu sendiri artinya menyerahkan segala sesuatu urusannya yang ada di dunia maupun di akhirat kepada Allah dan meyakini bahwa tidak ada yang bisa menghalangi, mendatangkan manfaat ataupun bahaya sekalipun
Dan menurut istilah yang diambil dari hadis, yaitu kamu beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihatnya. Jika kamu tidak melihatnya, maka sesungguhnya Dia melihatmu. Dengan kata lain, beribadah kepada Allah, baik yang khusus maupun yang umum, secara ikhlas. Ihsan adalah lawan dari isaah, yang berarti berbuat kejelekan, yaitu seorang manusia mencurahkan kebaikan dan menahan diri tidak mengganggu orang lain. Mencurahkan kebaikan kepada hamba-hamba Allah dengan harta, ilmu, kedudukan, dan badannya. Ihsan memiliki dua tingkatan. Yang pertama yaitu tingkatan muraqabah, dan yang kedua ada tingkatan musyahadah. Pertama, apa itu tingkatan muraqabah? Muraqabah yaitu seseorang yang beramal senantiasa merasa diawasi dan diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam setiap aktivitasnya. Selain itu, muraqabah juga bisa diartikan apabila seseorang tidak mampu memperhatikan sifat-sifat Allah, maka dia yakin bahwa Allah melihatnya. Contohnya seperti seseorang yang mengerjakan sholat. Dia merasa bahwa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka yang ia lakukan adalah memperbagus sholatnya. Kemudian yang kedua ada tingkatan musyahadah. Tingkatan musyahadah ini lebih tinggi daripada tingkatan muraqabah. Mengapa? Karena tingkatan musyahadah ini adalah seorang senantiasa memperhatikan sifat-sifat Allah dan mengaitkan seluruh aktivitasnya dengan sifat-sifat tersebut. Pada tingkatan ini, seseorang beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala seakan-akan dia melihatnya. Perlu ditekankan bahwa yang dimaksudkan di dalamnya adalah bukan melihat zat Allah, melainkan sifat-sifat Allah. Selanjutnya adalah hal-hal yang dapat merusak ihsan. Yang pertama ada sifat serakah, kemudian sombong, egois, pelit, gibah, dendam, buruk sangka, iri dengki. Oleh sebab itu, kita sebagai orang yang beriman harusnya dapat menjauhi hal-hal yang dapat merusak ihsan dan memperbanyak dengan hal-hal yang positif. Akhlak merupakan bentuk jamak dari kata huluk yang berarti tingkah laku, perangai, dan tabiat. Secara etimologis, akhlak berarti kekuatan jiwa yang mendorong secara spontan tanpa dipikirkan terlebih dahulu. Artinya bahwa akhlak berarti kualitas yang telah melekat pada jiwa. Dengan firman Allah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Shadaqallahul alim. Barang siapa yang mengerjakan kebaikan sebesar biji zarah pun, niscaya Allah akan memberikan balasannya. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan sebesar biji zarah pun, niscaya Allah akan memberikan balasannya pula. 5 langkah meraih akhlak mulia. Yang pertama, hendaknya seorang memperhatikan dalil-dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah dengan keutamaan akhlak yang terpuji. Kedua, berteman dengan orang-orang saleh yang berakhlak mulia yang dikenal dengan ilmu dan amanahnya. Ya, hendaknya seseorang memperhatikan apa yang diakibatkan oleh akhlak yang buruk. Hendaknya dia senantiasa menghadirkan dalam benaknya gambaran akhlak Rasulullah SAW.
Kelima, senantiasa berdoa meminta kepada Allah agar dianugerahi akhlak yang mulia. Meningkatkan iman itu sangatlah penting. Melihat di zaman sekarang banyak orang yang jauh dari agama. Oleh karena itu, kita harus memanfaatkan waktu kita sebaik mungkin. Misal pandemi ini memang kita tuh harus lebih berhati-hati dan tetap berwaspada. Maka bisa kita gunakan di rumah, yaitu meningkatkan iman sebaik mungkin. Sekian tampilan video tausiah dari kelompok 3. Kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada salah tutur kata kami, karena kami juga masih dalam proses belajar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.